Hadir. Eka Ramadhani. Hadir. Ardina Putri Akalika. Hadir. Rahmat Hikrimatul Azmi. Hadir. Preti Putri. Hadir. Wanda Salsabila. Hadir. Aditya Imamta. Tiara Arianti. Hadir. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Nanti ya nggak masuk hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab hukum dasar kimia di sekitar kita. Nah, tapi sebelum kita membahas yang namanya hukum dasar kimia, terlebih dahulu kita akan membahas materi reaksi kimia yang juga ada di dalam bab 4 ini. Nah, tapi sebelum masuk ke reaksi kimia, Ibu pengen kita review kembali dulu bab kita di sebelumnya itu kimia hijau. Kemarin di bab kimia hijau kita telah pelajari yang namanya proses kimia. Salah satu contohnya adalah proses fotosintesis. Ya. Apa sih proses fotosintesis itu? Yaitu proses pembentukan makanan oleh suatu tanaman hijau ya dengan bantuan cahaya matahari. Apa sih yang dibutuhkan oleh tumbuhan tersebut untuk bisa melakukan fotosintesis? Karbon dioksida dan air. Ya, dari gas karbon dioksida di udara dan air tadi itu akan dirubah oleh tanaman hijau melalui proses fotosintesis menjadi glukosa dan gas oksigen. Nah, proses perubahan dari karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan gas oksigen inilah yang dinamakan dengan reaksi kimia yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, tapi sebelum itu perlu kita ketahui dulu nih apa sih tujuan pelajaran kita. Mungkin kalau dibacakan Mbak Azmi nomor 1. Peserta didik dapat memahami pengertian dari reaksi kimia. Oke, nomor 2. Peserta didik dapat mengetahui serta memahami ciri-ciri reaksi kimia atau perubahan warna, perubahan energi panas dan cahaya. Nah, jadi setidaknya setelah kita mempelajari materi pada pagi hari ini, kita tahu nih apa sih yang dimaksud dengan reaksi kimia dan apa saja sih ciri-ciri dari reaksi kimia. Nah, perlu kalian pahami sekali materi kita kali ini karena ini yang nanti akan menjadi fondasi kalian untuk memahami materi selanjutnya itu materi hukum dasar kimia. Namun tidak hanya di ranah akademis saja sebenarnya ya. Mempelajari reaksi kimia ini juga akan bermanfaat bagi kalian di kehidupan karena kalian nanti akan jadi lebih aware dengan lingkungan. Karena oleh kalian suka buang sampah sembarangan mungkin ya. Nah, karena kalian tahu apa itu reaksi kimia, kalian jadi mikir lagi nih. Wah, kalau aku buang sampah kayak gini nanti apa yang terjadi gitu. Baik atau buruk sehingga kalian akan lebih aware gitu ya, lebih bisa menjaga lingkungan. Nah, oke. Untuk mengawali materi reaksi kimia ini, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian, apa sih yang kalian pikirkan saat mendengar istilah reaksi kimia? Apa masih tentang ledakan dan bom? Ya, atau kebakaran bahkan ya? Oke, di sini Ibu punya contoh. Kalian dulu ada nggak yang pernah punya mainan dari besi? Ya. Kapal-kapalan mungkin ya? Nah, kalian main kapal-kapalan tuh beli bagus nggak? Warnanya apa? Warnanya warna besi gitu lah ya, bergelap besi gitu kalau ingat ya. Nah, kalian bawa main kamar mandi, karena main kapal-kapalan lah ya di bak mandi, kuku gitu lah. Terus tenggelam kapalnya, karam. Tapi kalian nggak nyampe mengambil karena di bak kan tinggi ya, kan masih kecil. Nah, terus ya udah kalian biarin berapa hari gitu. Apa yang terjadi saat kalian ambil ini? Kok bisa kapalnya sekarat? Karena besi bereaksi dengan air. Ya, karena dia bereaksi dengan air sehingga terjadi suatu perubahan ya. Berubah kan kapalnya, awalnya bagus jadi berkarat. Kemudian Ibu juga punya contoh, kalian ada pernah makan permen? Permen yang terbuat dari gula, gulali gitu ya. Nah, kalau jatuh kotor kan? Dicuci kan? Dimakan lagi. Ada yang pernah kayak gitu? Nah, mungkin ada yang pernah dicuci terus dimakan lagi atau mungkin direndam dulu ya. Nah, apa yang terjadi ketika permen tersebut dimasukkan ke dalam air? Dia akan mulai larut kan ya? Berubah nggak? Ya, awalnya besar jadi lebih kecil. Nah, apakah perubahan yang terjadi pada
berbeda dan disertai ciri tertentu pada setiap reaksinya. Ya, terima kasih. Nah, jadi kalau yang namanya reaksi kimia itu merupakan suatu perubahan dari satu atau lebih suatu zat ya menjadi zat lain yang zat baru yang berbeda dan disertai oleh ciri tertentu di setiap reaksinya. Di sini kita pegang kata kunci ya. Nah, kalau yang namanya reaksi kimia itu perubahannya pasti ada yang namanya zat baru ya dan disertai dengan ciri-ciri tertentu. Nah, jadi tidak semua perubahan itu disebabkan oleh reaksi kimia. Kayak kita tadi kembali ke kapal besi dan permen ya. Nah, kalau kapal besi itu kan dia berubah ya tadi dari yang awalnya bagus jadi berkarat. Nah, tapi apakah ada zat baru? Ada ya, muncul yang namanya karat ya kan. Berarti dia ada zat baru. Dan yaitu melalui perubahan apa perubahannya? Perubahan warna. Awalnya dia warna besi jadi warna karat ya kan. Nah, terus kalau kita lihat lollipop tadi dia tuh mengalami perubahan kan. Nah, tapi perubahannya apakah muncul itu baru? Tidak ya. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwasannya tadi kapal itu mengalami reaksi kimia sementara yang lollipop tidak mengalami reaksi kimia. Dalam reaksi kimia itu biasanya ditulis dalam bentuk persamaan reaksi ya, yakni jumlah atom di kedua sisi harus sama. Nah, jadi bisa kita lihat dari contoh ini itu ada atom fosfor yang bertemu dengan atom oksigen menghasilkan fosfor pentaoksida. Nah, di sini kalau di persamaan reaksi itu ada yang namanya reaktan dan produk. Apa sih reaktan itu? Reaktan adalah zat yang bereaksi atau bereaksi gitu ya. Dan dia itu biasa ditulis di sebelah kiri anak panah. Nah, kalau produk itu adalah hasil reaksi atau zat barunya tadi ya. Atau ditulis di sebelah kanan anak panah. Nah, untuk menentukan apakah dia sama atau enggak ini gimana Bu? Bisa kita lihat di sini ada yang namanya indeks, yaitu angka kecil yang berada di setelah atomnya tadi ya. Nah, indeks ini menunjukkan banyaknya jumlah atom pada suatu reaksi. Nah, sementara ada lagi yang namanya koefisien yang berada di sebelum jumlah atomnya tadi ya, berada di sebelum angka hurufnya ini, yaitu menunjukkan banyaknya jumlah molekul pada suatu reaksi. Nah, untuk kita mengetahui banyaknya atomnya bisa kita lihat dari mengalihkan koefisien dan indeksnya. Nah, kalau P gini ada koefisiennya enggak? Ada sebenarnya satu, cuman kalau satu tidak perlu ditulis. Berarti 1 kali 4 berarti kalau ini 5 kali 2 10 ya. Berarti P-nya ada 4, O-nya ada 10 yang di sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan Bu, ini duanya punyanya siapa Bu? Duanya berarti punyanya P dan O. Nah, ini merupakan suatu molekul. Jadi 2 dikalikan 2 sama dengan 2 kali 5 berarti sama atau tidak? Sama ya. Oke, sampai sini paham? Atau masih ada yang bingung? Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, dalam suatu persamaan reaksi itu ada yang namanya fase zat yang biasanya terjadi dalam reaksi kimia. Ada 4 macam. Yang pertama yaitu fase solid, menunjukkan padatan bisa dalam bentuk serbuk, kepingan, batangan atau bongkahan. Contohnya kayak garam ya. Garam atau emas batangan gitu. Bukan dia padat gitu ya. Jadi dia fasenya solid. Nah, kalau di reaksi kita ini P itu berarti apa? Solid ya. Karena dia simbolnya S. Nah, kemudian fase yang kedua itu adalah fase liquid yang menunjukkan lelehan, guguran atau cairan. Nah, di fase liquid ini perlu kalian perhatikan. Kalau fase liquid itu emang cair, tapi dia berada dalam keadaan murninya. Misalnya kayak emas, itu ketika dipanaskan akan meleleh. Nah, lelehan emas inilah yang dinamakan fase liquid. Nah, ketika gula dipanaskan, itu juga dia akan meleleh ya. Itu juga namanya fase liquid. Nah, tapi kalau gula tadi udah dikasih air, itu berbeda lagi ya. Itu namanya fase yang ketiga yaitu aqueous, menunjukkan larutan dalam air. Nah, kalau fase aqueous ini dia telah ada yang namanya faktor pengenceran seperti itu ya. Jadi tidak hanya zat murninya saja, tapi juga telah dilarutkan dalam air. Dan fase yang keempat ada fase gas yang menunjukkan gas. Nah, sekarang kita akan masuk ke ciri reaksi. Tadi kan kita bisa menentukan itu termasuk reaksi kimia atau enggak kan dilihat dari
Berarti dari kapal yang karam tadi ya, itu dia mengalami perubahan apa? Perubahan warna kan. Awalnya dia bagus, glossy, tiba-tiba jadi gompengan karatan ya. Nah, reaksi yang terjadi di kapal tersebut itu adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah Fe. Fe ini merupakan besi yang awalnya bagus tadi ya. Itu namanya ferrum Fe. Nah, dia fasenya solid karena dia kan kapal ya. Bisa padatan. Dia akan bereaksi dengan oksigen di udara. Kemudian oksigen itu fasenya apa? Gas ya, fasenya gas. Dia akan bereaksi dengan air lagi. Nah, air ini kenapa dia ada X-nya Bu? Karena dia terhidrat. Tidak tentu ya berapa yang bereaksi, tergantung kondisi lingkungannya. Nah, Fe yang bereaksi dengan oksigen dan air, dia akan membentuk suatu zat baru yang dinamakan zat karat ya, itu terhidrat, si terhidrat. Nah, di sini kan bisa kita lihat ya, bisa kita simpulkan bahwasanya reaksi perkararan itu termasuk dengan reaksi kimia karena dia mengalami salah satu ciri reaksi kimia itu perubahan warna dan terbentuk zat baru. Kita lanjut ke reaksi yang kedua, ciri-ciri yang kedua yaitu perubahan energi. Nah, siapa yang kemarin waktu tahun baru itu melihat kembang api? Masih pada lihat kan ya? Kok bisa sih kembang api itu bagus gitu ya? Kayak muncul cahaya-cahaya indah gitu kan di kembang api. Nah, itu ternyata terjadi suatu reaksi kimia. Nah, apa sih reaksinya? Jadi bahan dari pembuatan kembang api itu salah satunya adalah fosfor. Yang dimana fosfor ini itu kalau misalnya kalian ada kembang api kalian buka itu kan kayak serbuk gitu ya. Dia fasenya solid ya. Tapi jangan dibuka juga takutnya dia bereaksi dengan oksigen gas sehingga meledak gitu ya. Itulah fosfor pentaoksida. Nah, kok perubahan energi? Kok ada cahaya? Padahal di sini nggak ada fosfor pentaoksida plus cahaya. Kok bisa ada cahaya? Nah, itulah yang dinamakan dengan perubahan energi. Jadi energi di awal ini lebih besar daripada energi produknya, sehingga berarti kan ada energi yang tersisa atau terlepas gitu ya. Nah, energi tersebut dilepaskan dalam bentuk panas dan cahaya, sehingga bisa kita lihat bahwasannya dia itu terjadi perubahan energi. Itu dengan melihat adanya cahaya gitu ya. Itu merupakan salah satu bentuk dari pelepasan energi. Nah, bentuk dari perubahan energi ini tidak hanya panas dan cahaya, tapi ada yang juga dingin. Nah, kalau dingin itu kebalikannya. Kalau yang tadinya tuh produknya itu lebih besar, lebih rendah. Kalau yang endoteron itu produk itu lebih tinggi, sehingga dia membutuhkan energi dalam bereaksi. Dia menyerap panas dari lingkungannya, sehingga dia akan terasa dingin saat dipegang, gitu ya. Sampai sini ada yang paham? Sampai sini ada yang tidak paham? Paham ya? Paham. Nah, kita akan lanjut ke latihan soal. Silakan disiapkan buku tulisnya. Kita melakukan latihan. Waktunya 2 menit aja ya latihan soal. Silakan bisa dituliskan. Nomor 1 gampang ya. Bersama reaksi di atas yang termasuk reaktan adalah, kita ikut jelasin reaktan itu yang ada di sebelah mananya anak-anak. Nomor 2 juga gampang. Yang termasuk reaksi kimia adalah sudah. Sudah, ini ada soal lagi. Nah, nomor 3, produk dalam reaksi kimia tersebut adalah produk itu yang seperti apa tadi? Sebelah kanan atau sebelah kiri anak-anak? Kemudian nomor 4, jika kita melakukan urea itu akan terasa dingin. Nah, reaksi apa yang terjadi? Sudah? Ada yang kesulitan? Kalau kesulitan boleh bertanya juga. Itu nomor 2.
apa? Zat yang bereaksi ya, atau di sebelah kiri anak panah. Itu kan bisa kita lihat bahwasanya Mg dan HCl bereaksi itu bentuk MgCl2 dan hidrogen. Berarti reaktannya adalah Mg dan HCl. Ya, ada yang salah? Nggak ada ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Siapa yang menjawab? Mbak Tiara. Jawabannya yang C, sumber karat. Oh, iya. Kenapa kok ini jawabannya C? Karena tadi sudah dijelaskan contoh dari reaksi kimia itu sumber karat yang tadinya sengnya mulus, terus pas disimpan masuk ke air itu langsung berkarat, itu kan masuk ke dalam reaksi kimia. Ya, karena dia mengalami yang komponen dari reaksi kimia itu terbentuknya zat baru yang berupa karat, dan juga dia mengalami salah satu ciri reaksi kimia itu perubahan warna, sehingga dia bisa dikatakan mengalami reaksi kimia. Besi dilebur tidak termasuk, karena besi dilebur dia hanya mengalami yang namanya perubahan fasa, ya, dari dia solid menjadi liquid, ya kan? Dia tidak mengalami terbentuknya zat baru, sehingga tidak bisa dikatakan mengalami reaksi kimia. Nah, kalau spiritus yang menguap, dia juga hanya mengalami perubahan fasa kan, dari cairan menjadi gas. Kemudian kalau garam larut dalam air, itu juga sama ya, cuma mengalami perubahan fasa. Nomor 3, siapa? Dia silakan. Jawabannya yang D. Ya, kenapa D? Karena kan yang kita kan produk dalam reaksi itu kan zat yang dihasilkan dari reaksi itu terletak di sebelah kanan. Oke, terima kasih. Ada yang jawabannya berbeda? Sudah sama semua ya? Oke, jawaban Mbak Dia betul. Kita lanjut ke nomor 4. Siapa yang mau menjawab? Jawabannya? Jawabannya endoton. Oke, kenapa endoten? Karena dia menyerap panas. Iya, karena dia terasa dingin, yang berarti dia itu menyerap panas dari lingkungannya ya, sehingga dikatakan reaksi endoten. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Materi hari ini Bu anggap kita semua telah paham. Jadi bisa kita simpulkan ternyata tidak semua perubahan itu mengalami reaksi kimia. Nah, jadi kan tadi itu reaksi kimia itu ada yang namanya perubahan zat kemudian menjadi zat baru ya. Nah, sehingga kalau misalnya tidak ada zat baru, itu berarti dia tidak bisa dikatakan sebagai reaksi kimia. Dan perlu dilihat lagi, itu mengalami ciri-ciri reaksi kimia atau tidak. Nah, tadi itu kan kita telah pelajari 2 ya, yaitu perubahan warna dan perubahan energi. Nah, jadi tidak harus semua ciri-ciri reaksi kimia tersebut ada di dalam suatu perubahan tersebut. Kalau misalnya salah satu, berarti sudah bisa dikatakan sebagai reaksi kimia. Nah, tadi kan kita telah belajar 2 ciri reaksi